Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang mulia guru-guru kita yang sudah berhadir di dalam masjid yang kita cintai ini, yang terhormat orang-orang tua saya dan hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, para pejuang subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa, tinggal hitungan pekan yang insya Allah kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana kita sebagai orang mukmin harus mempergunakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, karena kita sudah termasuk orang-orang yang di dalam doa Nabi sampaikan di dalam bulan Rajab, kemudian dapat kita menjalani di dalam bulan Sya'ban. Semoga kita wa balighna fi syahri Ramadan, kita disampaikan di dalam bulan suci Ramadan. Maka dalam hal ini saya pada pagi yang berbahagia ini tidak melanjutkan kalam hikam, namun ingin menyampaikan beberapa hal mengenai tentang persiapan kita seorang mukmin yang harus dipersiapkan di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Secara garis besar mengenai tentang taubat dan fidyah puasa. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berbicara tentang persiapan menghadapi bulan suci Ramadan? Karena di dalam beberapa redaksi banyak kita temukan bahwa Rasulullah itu 60 hari sebelum Ramadan beliau sudah mempersiapkan. 60 hari menjelang Ramadan kita sudah mempersiapkan, beliau sudah mempersiapkan Ramadan. Namun kita lebih kurang 24 ataupun 25 hari lagi kita sudah menghadapi Ramadan. Kita sebagai umat enggak 60 hari, berarti 20 hari lagi minimal kita sudah mulai mempersiapkan diri. Rasul 60 hari sebelum Ramadan beliau sudah standby. Ya, kalau mungkin kalau di Aceh karena banyak tradisinya yang kulturalnya kental, dan orang Aceh pun kadang-kadang banyak mempersiapkan dengan hal-hal adat keistiadaan, seperti mungkin pihak semiki nyopeng megang puasa kapun nilai. Kemudian kalau di kampung-kampung itu persiapan, kalau ibu-ibu itu, kalau di tempat saya, di kampung saya itu dop ibu pedah. Nah, bubur pedas itu hampir mencari sampai ke laut-laut sana. 40 macam dedaunan yang ada di pesisir pantai untuk dijadikan sebagai makanan khas di dalam bulan Ramadan. Namun yang dimaksud dalam agama bukan persiapan secara adat istiadat, namun persiapan yang harus kita siapkan adalah persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang berkaitan dengan kita dengan Allah secara garis besar tentang masalah agama. Apa yang pertama yang harus kita siapkan? Yang pertama, kita hari ini harus bisa sudah mengenal Ramadan yang terlebih dekat. Artinya kalau kita tak kenal, ini akan menjadi suatu masalah bagi kita dan suatu penyesalan kalau kita tidak benar-benar kenal. Secara logikanya seperti ini. Kita ada perencanaan mengajukan suatu permohonan proposalkah kepada Bapak Gubernur ataupun Bapak Wali yang selama ini kita kepengen mungkin
modal usaha, rumah bantuan, tapi kita nggak kenal sama Pak Gubernur ataupun Pak Wali. Tiba-tiba beliau rupanya sholat bersama kita pada pagi ini, di samping orang yang rencana ngajukan proposal itu. Itu dari kemarin sore, dari beberapa minggu yang lalu beliau mengatakan, saya ini kepengen jumpa Pak Wali ataupun Pak Gubernur, ingin menyampaikan keinginan saya ajukan proposal supaya dikasihkan modal usaha. Rupanya kata kawannya, lah Bapak Wali tadi pagi subuh sholat di Masjid Rahmah, Pak Gubernurnya sholat di Masjid Rahmah, kamu ndak bilang apa-apa tadi. Begitu keluar dari masjid, lah aku ndak tahu itu bahwa itu nama Pak Gubernur. Jadi sekarang Pak Gubernurnya sudah balik ke Banda Aceh, akhirnya proposalnya nggak bisa diterima langsung Pak Gubernur. Yang ingin saya sampaikan dari ilustrasi ini bahwa pentingnya kita hari ini harus mengenal sosok yang kita tujukan. Begitu juga dengan sosok Ramadan, jangan kita biarkan berlalu begitu saja. Proposal kita nanti nggak bisa kita naikkan. Proposal apa? Proposal Qiyamul Lail, proposal tadarus. Maka harus kita pahami di dalam masalah ini kelebihan di dalam bulan suci Ramadan. Maka di dalam konteks agama itu mengatakan yang tertulis secara teks, bulan Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku, sedangkan Ramadan bulan umatku. Tapi ditafsirkan oleh orang-orang dahulu kita itu, kalau Rajab bulan Tatabu Bijeh, kemudian Sya'ban itu bulan untuk memupuki ataupun menyiram apa yang kita semai selama ini di Rajab. Artinya ini sedang masuk transisi, tanaman yang kita tanam selama ini sedang kita pupukkan. Kemudian Ramadan bulan kita panen. Ini secara perbandingan, secara kontekstual adalah Ramadan bulan umatku karena begitu banyaknya kelebihan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Ini satu, harus kenal. Cara kenalnya salah satunya apa? Mungkin sudah seperti hadis yang sering kita dengar dari guru-guru kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita puasa ini dengan penuh keimanan, ikhlas, nggak terpaksa, bukan nggak enak sama orang kampung, bukan nggak enak sama menantu, tapi penuh dengan keimanan dan keikhlasan, itu Allah ampunkan segala dosa-dosa yang telah terdahulu. Yang pertama yang harus kita siapkan, kita ini harus betul-betul kenal, jangan kita biarkan begitu saja. Walaupun nanti kita 2 hari menjalankan Ramadan, di hari ketiga kita sudah meninggal, mungkin langsung proposal dalam 2 hari bulan suci Ramadan langsung diterima, artinya langsung di ACC keberkahan di dalam bulan suci Ramadan, walaupun tidak tammah, tidak sempurna 30 hari. Ini perlu hakikatnya untuk mengenal. Jadi ada kadang-kadang tidak dikenal, maka ini penuh dengan keberkahan dari segi ekonomi ataupun dari segi nilai keagamaan. Kalau dari segi ekonomi kita tanya kepada penjual mie bahasa Aceh, urung Mekah mie calu, urung Mekah itu be dan sebagainya, lebih-lebih musim kemarau. Ada aja mulai bulan tu kita mah Ramadan lah bulan puasa. Begitulah kira-kiranya. Dengan jangka waktu kerja jam 3:30 sampai jam 6 bisa meraihkan keuntungan yang luar biasa. Tapi kalau hari-hari biasa itu gedang dari poti puluh bengah tanpa support ura belum tentu laku seperti itu. Ini salah satu keberkahan dari segi ekonomi, belum lagi keberkahan dari segi agama yang dilipat-lipat gandakan. Maka kalau ada yang mengatakan bulan puasa ini bulan ibadah, saya nggak setuju kalau ada yang mengatakan bulan puasa ini bulan ibadah. Karena kalau kita katakan bulan puasa nanti bulan ibadah, itu terpikir di dalam kepala kita bahwa puasa saja ibadah. Jadi tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang memang dilarang oleh agama, oleh yang tak semayang, tok bulan puasa. Jadi apa yang patut kita gunakan untuk bulan Ramadan? Bulan yang bertambah-tambah amal ibadah. Kalau selama ini cuma subuh, maghrib, isya hadir, berarti untuk bulan Ramadan kita usahakan supaya bisa hadir asar dan duhur untuk berjamaah, itu minimalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Memperbaiki hubungan dengan Allah. Caranya bagaimana? Taubat. Caranya taubat. Jadi ketika minta maaf Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, ataupun kami atas nama keluarga besar ini mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, itu minta maaf di hari raya. Padahal dalam agama dianjurkan kita minta maaf ini sebelum Ramadan, karena posisi Idul Fitri nanti sudah bersih, sudah suci.
Maka anjuran agama memperbaiki hubungan dengan Allah, terutama itu berarti tadi yang saya sampaikan istihlal, maaf, minta maaf sesama. Yang pertama dulu memperbaiki hubungan dengan Allah, caranya taubat. Selama ini mungkin kita agak sedikit kurang ibadahnya. Caranya taubat, buktinya apa? Anjuran dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita dianjurkan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Perlu diperjelas, dipertegas bahwa arti daripada taubat ataupun cara untuk bertobat, kita sering mendengar berjanji tidak mengulangi lagi dan menyesal terhadap apa yang kita lakukan selama ini kalau itu salah. Namun secara hakikat taubat itu, prosesi taubat adalah menyekun bahasa Aceh giyu ginten but bro dengan but kebaikan. Artinya selama ini kita banyak buat salah, hari ini kejahatan yang kita lakukan selama ini itu disuruh tindih-tindih dengan kebaikan. Artinya anak bek dihle ya kejahatannya. Itu yang prosesi penjalanan taubat. Jadi bukan sekedar menyesali tapi diam di tempat, artinya jangan jalan di tempat. Jadi pada hakikat taubat guyu ginten but bro dengan but god, artinya selama ini kita banyak melakukan kejahatan, jadi sudah bisa start untuk memperbanyak melakukan kebaikan. Ini yang hakikat secara detail taubat itu, prosesi taubat. Maka kadang-kadang kalau bahasa penulisan buku itu mungkin lebih baik mantan preman ya ketimbang mantan ustadz, dulu terakhirnya preman. Artinya begini, jahat ketika sekarang, baik ketika depan, itu lebih bagus. Maka jangan heran kalau ada yang menyampaikan bahwa surga nanti akan dihuni oleh orang-orang maksiat yang pada akhirnya mereka itu bertaubat. Jadi urung maksiat dum kalam surga ada kalian. Memang surga itu hak prerogatif Allah. Tapi pada dasarnya, pada akhirnya mereka bertobat, dan neraka itu akan dihuni oleh orang-orang ahli ibadah yang pada hakikatnya itu mereka tersesat. Jadi saya ulang, surga itu kadang-kadang nanti kebanyakan ditempati oleh orang-orang ahli maksiat, pada akhirnya mereka itu bertobat. Maka ini penting jalur taubat. Cara taubatnya minimalnya seperti ini, menindih kejahatan yang kita lakukan selama ini dengan kebaikan, terkhusus masalah sholat. Mungkin selama ini agak bolong-bolong ataupun semayang menan-menan aja. Padahal ancaman terkhusus masalah sholat itu luar biasa dalam Al-Quran. Buktinya dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 124. Itu bisa hadirin wal hadirat lihat kembali di Al-Quran. Di dalam surah At-Taha ayat 124 itu Allah mempertegas bahwa bahaya orang meninggalkan sholat. Di antaranya waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanqa. Orang yang berpaling daripada mengingatku, tidak peduli kepada anjuran agama, tidak memperdepankan Al-Quran, tidak sholat, fa innalahu ma'isyatan dhanqa, maka orang itu nanti akan diberikan dalam kehidupan yang sempit, nggak ada ketenangan jiwa. Oh, pudung pegah dengku. Orang yang nggak sholat hari ini senang kok, mobilnya banyak. Jadi sempit itu artinya tidak leluasa, ketenangan jiwa itu tidak ada. Kehidupan yang sempit bukan dari segi materi, tapi ketenangan jiwa. Sama seperti orang ketika ada orang yang dinikahkan, orang para rame-rame mendoakan semoga sama rata ya, sama wa sakinah mawadah warahmah wa taqwa. Walaupun secara finansial hidupnya miskin, tapi dia bahagia setelah menikah dengan laki-laki pilihannya, walaupun dalam rumah gubuk. Jadi untuk apa tinggal di rumah gedung tapi terasanya macam di bara api, artinya tiada akaru. Ini tidak ada ketenangan jiwa. Maka ketenangan jiwa itu tidak bisa diukur dengan materi. Nah, ini Allah katakan yang pertama bahaya. Jadi fa innalahu ma'isyatan dhanqa. Maka bahwa sesungguhnya bagi orang yang berpaling daripada mengingatku, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan mereka itu dalam keadaan buta. Ini yang dikhawatirkan. Jadi orang yang enggak sholat, ini ancaman Allah, nanti dia hari akhirat dibangkit di dalam keadaan buta.
Kemudian Allah melanjutkan kembali di ayat yang selanjutnya, qala li rabbi lima hasyartani a'ma. Qala rabbi, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi nanti kita akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal aku dapat melihat? Wa qad kuntu basiran, padahal dalam dunia ada kalian itu. Artinya kita dalam dunia ini kita masih bisa melihat, tapi kalau kita enggak sholat, nanti di akhirat dibangkitkan kita dalam keadaan buta. Kita ngomong sama Allah, ya Allah, aku dulu kan bisa melihat, tapi kenapa sekarang engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat yang selanjutnya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan Allah berfirman menjawab dari pernyataan mereka, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Artinya kita sudah tahu bahwa sholat itu nggak boleh ditinggalkan, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Jadi selama ini orang yang meninggalkan sholat tahu dia bahwa sholat itu nggak boleh ditinggalkan, tapi cuek-cuek aja. Jadi nanti Allah akan balas seperti itu juga. Kamu dulu cuek dengan ayat Allah, cuek dengan perintah agama. Jadi hari ini kami nggak open juga kalian. Jadi biar kalian meraba-raba, nggak tahu arah kalian kemana. Orang dah masuk surga. Ini salah satu bahaya orang yang tidak mengingat Allah. Maka kita ambil kesimpulan begini, kalau orang yang hatinya sudah dekat dengan Allah, mereka ingat Allah dulu baru minta apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita kebanyakan, ya tidak semua begini, kita kepingin ini, kepingin rumah mewah, kepingin mobil mewah, macam-macam. Ketika sudah ada masalah dari keinginan kita itu, umpama dalam yang mudah dipahami, sudah menunggak, membengkak setoran, ada kala kredit, setoran dan sebagainya, hingga akhir bulan pemasukan kita tidak sesuai dengan pengeluaran. Terakhir kita bermuhasabah kepada Allah, siapa kira-kira yang bisa membantu aku ini tunjangan orang ngadira ada pada telepon ini semua. Jadi begitu kejadiannya. Baru teringat terakhir, oh Allah bisa nyesain kita masalahnya. Kemudian langsung ambil wudhu, berdoa, ya Allah, selesaikan masalah aku, nupu mudah segala masalah, buka pintu rezeki. Artinya kalau kita ini cari masalah dulu baru ingat Allah. Kalau orang-orang yang dekat berarti dia ingat Allah dulu baru minta, karena meyakini bahwa Allah itu zat pemberi. Ini bedanya dengan kita. Jadi kalau kita itu cari masalah dulu baru ingat Allah. Maka gekun le urung tuhawai temayang wate cerit, meretip wate gempa. Karena ada nyegok-gok atau masjidnya bengahnya, karena baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkah datang ke meretip. Maka kalau kita kolaborasikan itu konteks orang-orang dulu itu, meretip temayang wate cerit, artinya sholat itu waktu main ceret, Bu. Zikir itu waktu udah ada gempa, baru macam kejadian cerita pas tsunami itu, katanya Cina-Cina di Banda Aceh pun kadang-kadang shalala macam kayak gitulah. Ini konteksnya beda kita dengan orang-orang yang tingkatannya sudah tinggi. Kalau kita cari masalah dulu baru ingat Allah. Tapi kalau orang-orang yang hatinya sudah dekat dengan Allah, dia ingat Allah dulu baru minta apa yang kita inginkan. Ini beda. Ustaz, kita harus seperti itu. Secara instan tidak bisa. Karena manusia ini kalau di dalam Al-Hikam disebutkan ada dua. Yang pertama tingkat tajrid dan asbab. Kalau asbab ini ya seperti kita, artinya kalau yang pegawai negeri berarti masih berpatokan kepada kalau jam pagi harus pencet print, pulang harus pencet print. Kalau nggak pencet print nggak keluar itu di tanggal 3 gajiannya, harus karena kemestian wajib. Tapi kalau orang yang sudah makam tajrid nggak open lagi dia, artinya kaku uronyona kakena sehingga hana yang penting ingat Allah, tapi itu tajrid, tidak berpatokan kepada usaha yang dia lakukan. Memang ingat ke Allah, itu nggak bisa dianuin seperti kita, dan kita nggak boleh selalu seperti itu. Hana madhab dapu, artinya taduk no sampai cok uro, nggak boleh ini. Kalau bagi tingkat kita, han madhab dapu po karena relikut rumah, begitulah kira-kiranya. Ada namanya usaha. Tapi kalau orang yang sudah makam tajrid nggak open lagi dengan dunia ini. Maka Allah menciptakan makhluk ini penuh dengan jawabannya masing-masing. Contoh secara penulisan,
kalau orang miskin itu mengatakan begini, alah harta kan kok nggak dibawa mati, karena dia miskin ngomong seperti itu. Inilah Allah menciptakan dengan penuh jawaban dan mediasinya Allah. Itu orang miskin mengatakan demikian, alah harta itu nggak dibawa mati, karena gafin kepegahmenan. Minyak kaya mungkin ada aja benalom. Itu. Kemudian kalau orang jomblo ataupun orang single parent yang muda-muda mengatakan, pasti dia kawannya sudah pada nikah semua, pasti dia mengatakan akan indah pada waktunya. Karena hanalako kadang-kadang maka mengatakan kadang akan indah pada waktunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau orang jelek itu, mungkin orang secara fisiknya itu dia jelek, dia akan mengatakan yang penting kan inner beauty-nya, kecantikan dari dalam. Karena jelek pegahmenan. Yang penting kan inner beauty-nya kalau bahasa-bahasa anak sekarang. Kecantikannya dari dalam. Kemudian kalau ini secara penulisan saya gambarkan, orang botak, maaf bukan menyindir. Botak itu seksi katanya. Nah, begitulah kira-kira bandingannya. Jadi penuh dengan atribut ya ciptaan Allah itu. Jadi semua ada alasan. Orang miskin mengatakan harta nggak dibawa kubur karena dia nggak ada harta, maka jawabannya seperti itu. Kita tanya orang kaya, mungkin harus lebih kaya lagi. Maka ketika saya beberapa hari lagi masuk pembinaan di lapas narkoba, saya bilang itu pada jamaah, sampai nangis-nangis di situ. Kenapa kasusnya bisa ditangkap narkoba? Kapan ditangkap? Mainnya sudah lama, sudah berapa tahun sudah sampai kaya. Cerita awal dia ceritalah curhat sama saya. Pertamanya keuntungan 10 juta. Main kedua keuntungannya 100 juta. Bawanya ke Malaysia. Main ketiga 500 juta. Jadi pas 500 juta itu ditangkap di Lut Sumawe. Jadi saya bilang pas keuntungan 100 juta terus berhenti terus buat kios-kios kan bisa itu. Itulah nggak bisa Ustaz. Kalau udah 100 kepengen 500, kalau kepengen 100 kepengen 1M. Jadi nggak habis-habis itu ceritanya. Jadi saya bilang, yang satu lagi gitu juga kasusnya, udah sampai miliaran. Pas 1 miliar yang kedua dia bawa dapat keuntungannya 1 miliar, dah ganti mobil 2 katanya. Pas mau buat 2 miliar, ketangkap. Terakhirnya habis semua. Ruh bak jelame habis, jelame permoh kado. Anda di depan lagi. Ini efek nafsu ini. Maka penuh dengan atribut. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kembali kepada pembahasan. Ini pentingnya taubat. Maka dalam kajian tasawuf itu pas malam hari raya, kalau orang-orang suluk itu biasanya kita mau tempuh jalur suluk, itu ada istilahnya semua sebenarnya. Ada istilahnya mandi taubat. Berarti malam maksimalnya malam 1 Ramadan. Artinya sore itu mandi taubat. Sunat. Mandi taubat. Sahaja aku mandi sunat taubat. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan? Memperbaiki hubungan dengan manusia. Istihlal kalau bahasa agamanya, minta maaf. Selama ini kita banyak salah, ini harus kita jalani minta maaf. Ini kalau kita kaji dalam konteks fik, minta maaf itu bukan sekedar numpuk maafin saya, tapi wajib disebutkan apa kesalahan kita pada dasarnya. Tapi kalau seandainya dikhawatir akan menjadi ada potensi masalah lagi kalau kita sebutkan masalah, ini tidak diwajibkan menyebutkan masalah. Karena kenapa demikian harus disebutkan kesalahannya itu apa pada dasarnya? Karena ada kemungkinan kalau kita sebutkan orang nggak mau maafin. Oh rupanya kau dah aku cari selama ini nggak dapat ya, langsung ditempeleng ataupun dibunuh. Nah, karena katrik wis sedot-sedot. Nah, jadi maka pada dasarnya wajib menyebutkan kesalahan. Kalau memang diyakini akan timbul potensi tidak baik, ada kala aib yang sangat besar, itu dibolehkan. Oh, Ustaz, nggak tahu lagi orang yang saya jalimi. Kemarin dia tinggal di Payujuk Tenong, tapi sekarang entah kemana, dia udah pulang ke Medan, ataupun nggak tahu, saya mau minta maaf, keluarganya pun nggak ada lagi. Tapi saya ada pernah salah sama dia, pernah nyuri mangga dia ataupun apalah, nyuri mangga dia. Maka dalam agama dianjurkan kalau terjadi kesalahan seperti itu, disunatkan melakukan kebaikan lebih daripada itu. Umpama kita nyuri mangga dia 1, itu disunatkan bersedekah, diniatkan pahala kepada dia 2, supaya nanti kenapa ketika kita masuk pengadilan, ketika sedang di interview sama para pengacara nanti di akhirat, jadi nanti yang punya tadi yang kita zalimi, dia itu akan milih apakah diazab sekedar 1 mangga apapun, atau diberikan
lebih daripada yang kita ambil punya dia. Jadi umpama punya cupeng 3 juta, tamu sedekah 2 juta. Tanit pahala gaji. Jadi tengah waktu yang azab si pelahura naga pegat satu istimewa apa nama istana yang cukup mewah. Jadi kamu ini mau saya ajab dia atau pilih itu? Macam mana anak? Kalau mau ikut ambil ini atau enggak? Kalau mau ikut, kalau enggak ikut ya udah di rumah aja. Jajannya 50.000. Kalau ikut mungkin dikasih 100.000. Oh lah, ikutlah 100.000 aja. Begitulah kira-kira logika dalam agama. Itu namanya istihlal, minta maaf sebelum Ramadan. Kemudian yang keempat yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan Al-Quran. Mempersiapkan Al-Quran. Al-Quran dah banyak nih. Kenapa demikian disebutkan? Karena dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Anas, kanal muslimuna idza dakhala Sya'ban ingkabu alal masahif faqra'uha. Adalah keadaan orang-orang Islam dulu itu apabila masuk bulan Sya'ban, ingkabu itu kalau bahasa Aceh gegruk Al-Quran. Artinya kalau bahasa Indonesianya menenteng selalu Al-Quran. Bangun tidur pakai wudu, ambil Quran, siap salat, baca Quran, selalu bersama Al-Quran. Itu orang dulu ingkabu mempernenteng. Ini bahasa Aceh gegruk tapi Al-Quran gua tapi alal masahif akrahuha, maka mereka membaca Al-Quran. Jadi majelis tadarus kalau dulu-dulu itu sudah hadir semenjak bulan Sya'ban, maka orang dulu itu lebih banyak khatam Al-Quran, termasuk Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Itu Imam Syafi'i. Kita yang bukan Imam Syafi'i ya setidaknya walaupun tidak 60 kali, setidaknya benarlah menduaga atau 3. Ini kadang-kadang satu pun nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Mulainya pada 5 Ramadan. Itu program 2 Ramadan baru ke samping Masjid Raya beli Quran dulu. 2 Ramadan. Hari Ramadan kadang-kadang sakit dan sebagainya. 5 Ramadan baru start tadarus, kapan mau khatamnya. Maka mempersiapkan Al-Quran dan dibaca. Ada pertanyaan dari hadis ini. Katanya orang-orang dulu itu sangat dekat dengan Al-Quran. Sejauh mana, sedekat mana orang dulu itu dekat dengan Al-Quran? Dekatnya seperti orang sekarang dengan HP. Ditanya jaga dengan HP letar apa? Tahu telepon, apa yang damong? Kemudian siap sholat kadang-kadang taruh HP depan, mat le HP. Kadang mau makan HP dulu. Jadi kalau orang dulu mau buka puasa HP, jaga dengan itu sembahyang, gecok Al-Quran. Oleh semayang baca Al-Quran, ditanya oleh semayang baca apa, oleh jaga dengan baca apa. Ini perbedaan kedekatannya saja. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini kita baru masuk masalah fidyah. Yang kelima, apa tugas kita? Membayar hutang puasa qada Ramadan yang lalu. Yang pertama, ini khusus yang perempuan dulu. Kalau Ramadan tahun lalu ada mungkin anak-anak gadis kita, perempuan kita yang meninggal puasa gara-gara halangan, itu memang kodratnya. Karena memang kodratnya seperti wajib sholat bagi laki-laki itu 15 tahun rata-rata, artinya ketika akil balik, ihtilam. Kalau perempuan ketika halangan mens. Jadi pertanyaannya, halangan wanita itu berkisar umur 8 tahun, 9 tahun. Sedangkan laki-laki 15 tahun baru wajib sholat. Pertanyaannya begini, cepat kali perempuan mulai, laki itu telat mulai. Jawabannya seperti ini, karena perempuan ada pre-pre-nya maka cepat mulai. Laki lama mulai tapi nggak pre-pre lagi. Kapan pre sholat? Waktu mati. Sama kita mengantar manten, kita naik kereta ataupun apa kan, ya udah jalan aja kamu dulu lah, kami jalan terus karena naik kereta kami nggak kencang, kami naik Pajero jadi bisa kejar kamu nanti. Jadi sekilasnya seperti itu logika agama. Kalau perempuan cepat mulai karena dia ada pre-pre, sebulan ada pre, pasti ada pre. Kemudian kalau laki, kalau begitu wajib nggak ada pre-pre lagi, mati baru pre, walau dalam keadaan sakit. Maka hutang Allah itu lebih layak didahulukan. Jadi kalau udah mau sampai Ramadan tahun 2021 belum kita selesaikan, ini di dalam mazhab Syafi'i, di samping kita wajib mengqadha setelah lebaran nanti, kena fidyah. Jadi wajib membayar fidyah kalau sudah jumpa tahun ini. Karena yang nanti kita puasa di tahun 2021 bukan kewajiban puasa tahun 2020, itu beda-beda dia. Maka diwajibkan denda, ya seperti kita telat setoran kredit, Pak. Itu sudah ditulis di perjanjian pertama itu. Kalau telat 1 hari umpama 7.000. Jadi kita bayarnya apa udah
telat 1 hari berarti telat 1 tahun, bayarnya dalam 1 hari berarti 1 mud, 3 kaleng susu itu kalau bahasa kita lebih kurang, lebih banyak lebih bagus. Nah, jadi kalau udah berdouble lagi berarti tinggal kita doublekan saja. Ini khusus yang halangan tadi. Namun dalam agama itu, dalam konteks fikih ada 7, kalau nggak salah saya ada 7 yang dibolehkan tidak puasa. Nah, yang pertama dia ada kawannya masing-masing. Itu anak kecil dengan orang tua, orang gila, karena sama-sama akalnya nggak penuh. Mia kapungo berarti akai kakurung. Mia nemit dalam penuh akai, maka dibolehkan nggak puasa. Ini anak kecil dengan orang gila. Ini sama dia. Kemudian yang satu pasangan lagi, orang sakit dengan orang tua. Ini orang tua dengan orang sakit rata-rata apa itu dibolehkan tidak puasa. Kemudian yang satu lagi, ibu menyusui dengan ibu hamil. Maka kita tarik kesimpulan sekilas, kalau nggak mau puasa yang ibu hamil tiap tahun aja. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui. Jadi nababnya. Maka ada cerita dalam kitab itu sampai 36 tahun ya wanita itu tidak puasa. Nah, tidak puasa karena anaknya pun 16 tahun, anaknya pun 36. Jadi tidak puasa karena dibolehkan dalam agama, tapi ada ketentuannya seperti ini. Karena jalan fidyah itu, ini walaupun tidak habis, tidak apa-apa, ini saya dapat info dari si Pak Imam, katanya subuh Jumat. Jadi seberapa selesainya saja hari ini, kalau semenjak Ramadan nanti. Jadi ini yang yang mampu saya sampaikan. Nanti kalau memang salah bisa kita koreksi, banyak guru-guru kita di sini. Fidyah itu ada 3 jalan ya. Kewajiban untuk memberi fidyah itu ada 3 jalan. Yang pertama, sebab mati. Artinya begini. Orangnya sebelum mati dia ada masih sisa utang puasa qada Ramadan dan sempat dia qada tapi tak dia qada. Artinya berarti wajib fidyah ketika itu. Artinya ada orang urusi orang tua kita meninggal, kita yakini ketika masa hidup tidak mengqada puasanya dan ada kesempatan ketika itu. Tapi tiba-tiba dah meninggal karena ditabrak mobil, nggak sempat qada. Nah, ini turuk yang pertama, artinya jalan yang pertama. Kemudian wajib fidyah itu tapi qada orang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Itu orang sakit yang ada harapan untuk sembuh, qada saja, tidak wajib fidyah. Ini. Maka kita buat tabel ini, nggak ada beban tulis, tapi kalau ada infopus bisa lebih mudah. Udah saya buat karena kan. Jadi kalau tabelnya sekilasnya seperti ini. Anak kecil dia tidak qada, tidak fidyah. Artinya kalau ada anak kecil tidak wajib qada puasa dan tidak wajib fidyah kalau dia nggak puasa. Tapi wajib tarbiyah kepada orang tua. Artinya wajibnya membiasakan puasa, kewajiban. Berarti kalau kelas 2 SD umpama dia puasanya sampai jam 9. Kemudian naik lagi kelas 5 SD umpama sampai jam 10. SMP-nya mungkin ataupun dah kelas 6, tingkat-tingkat sampai selesai. Ini wajib tarbiyah, wajib memberikan pendidikan puasa. Nggak boleh begitu saja. Jangan hanjan jam poh 6 kagak ibu. Hanya tidak ada tarbiyah. Itu berarti itu anak kecil nggak ada qada, nggak ada fidyah. Kemudian orang gila yang tidak disengaja. Orang gila tidak disengaja. Memang pungo tiba-tiba rampot. Nyaku ranceh merampok ka pungo. Nyan hana qada dan hana fidyah. Kemudian gila yang sengaja pungo-pungo roh. Kena pungo-pungo roh kadang baju sampai dan sebagainya. Itu qada tidak fidyah. Nya wajib qada karena pungo muta'addi, artinya dengan sengaja. Maka kalau ada yang nggak puasa berarti kagak pungo-pungo roh kan. Begitulah kira-kiranya. Kemudian yang turuk yang ketiga, sakit yang ada harapan sembuh. Ini sakit ada harapan sembuh, nggak puasa, boleh nggak puasa. Itu wajib kepada orang tersebut qada, tidak wajib fidyah. Kemudian sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, memang nggak sembuh lagi nih, pre-pre mati dah. Cuma malaikat maut agak dalam terus. Nah, jadi ini qada tidak wajib, tapi wajib membayar fidyah. Kemudian yang keempat, orang tua. Orang tua memang kalimah aja. Nyata kagak puasa, ilhap lambung, betul-betul ilhap, kambuh lambungnya. Ini fidyah saja tapi tidak wajib mengqada. Kemudian musafir. Ini memang hukum rukhsah dalam agama, dibolehkan berbuka pada musafir, wajib qada, tidak wajib fidyah. Jadi kita boleh berbuka kalau memang sudah musikah, sudah sukar, boleh buka
qada tapi tidak wajib fidyah. Kemudian orang hamil dan menyusui, ini ada 3 kategori. Orang hamil dan menyusui ada 3 kategori. Yang pertama takut dirinya saja. Artinya memang takut mia tak puasa, ia terjut ke sakit macam-macam. Ini bagi ibu tersebut wajib qada saja tapi tidak wajib fidyah. Kemudian kategori yang kedua, takut dirinya dan bayinya, itu juga wajib qada, tidak wajib fidyah. Kemudian yang ketiga, takut bayinya saja. Takut bayinya saja ini qada dan fidyah, dua-dua, qada dan fidyah. Jadi masalah fidyah itu seperti orang tua, seperti anjuran Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau kita nggak mampu berarti beri makan kepada fakir miskin. Dan ini 1 mud. Nggak boleh dalam 1 hari itu diberikan, dalam 1 mud itu diberikan kepada 2 orang. Jadi harus minimalnya 1 mud. Nggak boleh 1 mud itu dibagi kepada 2. Nah, ini sekilas tentang, nanti bisa kita detailkan kembali karena nggak mungkin instan dengan setengah jam. Kalau instan dengan setengah jam ini namanya pesantren kilat. Nah, hadirin, kembali kepada pokok permasalahan. Itu sekilas gambaran tentang fidyah. Karena wajib kita membayar hutang dengan Allah. Karena membayar hutang dengan Allah itu lebih layak kita dahulukan ketimbang hutang yang lain. Maka kalau ada yang meninggal, tidak boleh hartanya diwariskan dulu kepada ahli warisnya, tidak boleh diserah kepada ditasaruf harta itu oleh ahli waris kalau si mayat masih ada berurusan utang dengan orang lain, terkhusus utang dengan Allah. Umpama watetruh jatah haji, udah jatah pergi ke haji, beliau nggak ke haji, ataupun jatah bayar zakat belum dibayar zakat, tiba-tiba meninggal. Jadi harta peninggalannya wajib dibayar itu semua dulu, baru boleh dibagikan semua. Karena berpindah ahli waris itu dengan sebab mati. Jadi walaupun tanpa transaksi BPN, pakai surat sertifikat, harta dengan secara otomatis dia langsung ke ahli waris. Namun baru boleh dipergunakan ahli waris apabila hutang-hutang dengan Allah, hutang-hutang dengan manusia itu sudah selesai. Jadi nak rakabah harta sabo nyam yana hutang jakut, punya galam bayar jakut, bayar jual. Ini sekilas. Kemudian yang keenam, mempersiapkan anggaran yang lebih supaya nak tamu sedekah, supaya kita banyak bersedekah di dalam bulan suci Ramadan. Jadi cari uang banyak-banyak sekarang supaya bisa bersedekah, khususnya dalam bulan suci Ramadan, minimalnya sedekah takjil. Kemudian yang terakhir, menjaga kesehatan. Ya, walaupun hari ini sudah hilang corona, tapi tetap hari ini kita harus patuh dengan protokol kesehatan. Ini bukan semesti corona. Kadang-kadang menjaga kesehatan lah ujin saja, pakai ulet dan sebagainya. Ini konteks agama mengajarkan demikian. Mungkin hanya demikian yang dapat kita ambil kesimpulan dari 7 poin ini. Pertama, kita harus benar kenal Ramadan. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, minta maaf. Yang keempat, mempersiapkan Al-Quran. Yang kelima, membayar hutang qada Ramadan. Yang keenam, cari uang banyak-banyak supaya bisa bersedekah. Kemudian yang ketujuh, menjaga kesehatan supaya masuk bulan suci Ramadan nanti kita fit. Mungkin demikian karena mengingat waktu yang memisahkan kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.